Good morning student. Kita kembali lagi jumpa di hari ini dengan pelajaran IPS, ilmu pengetahuan sosial. Ya nak ya, Miss harap student yang di rumah pada pagi hari ini semuanya sehat-sehat. Adapun materi kita pada pagi hari ini yaitu masih tentang dokumen lanjutan materi kita minggu yang lalu. Yang hari ini contohnya atau berikutnya kita belajar tentang dokumen rapor. Sedangkan minggu yang lalu Miss buat akta kelahiran. Coba kita perhatikan teks yang sudah Miss lampirkan. Di sini akan kita baca sama-sama. Student juga baca dari rumah, Miss juga baca dari sini. Kita membaca bersama-sama ya nak ya. Coba kita mulai membacanya ya. Bagian kedua, rapor. Rapor merupakan salah satu dokumen penting. Setelah ulangan umum, guru membagikan rapor. Rapor berisi daftar mata pelajaran dan nilai. Rapor juga berisi identitas siswa dan peringkat kelas. Itulah isi daripada rapor. Kalau untuk lebih jelasnya, student bisa lihat rapor yang sudah ada sama kalian di rumah. Perhatikan apakah benar yang tertulis di teks kita ini, yang apa katanya tadi, yang berisikan daftar mata pelajaran, nilai dan identitas siswa dan peringkat kelas katanya. Apakah ada di situ? Coba perhatikan rapornya masing-masing ya nak ya. Di sini rapor juga salah satu dokumen yang penting bagi kita. Kenapa penting, Miss? Karena rapor itu adalah hasil dari kerja keras kita selama kita duduk di bangku sekolah. Kok kerja keras, Miss? Kalau kerja keras itu kan mengerjakan pekerjaan seperti misalnya ke ladang, di rumah. Lelah, capek. Anak-anak Miss bilang tidak. Belajar juga merupakan pekerjaan yang sangat mulia bagi student ketika student mengerjakan pekerjaan yang disuruh oleh guru, baik tugas, baik PR, baik latihan. Itu juga ketika student mengerjakannya kan pastinya dengan kerja keras. Hasil kerja kerasnya itu apa coba? Mendapat nilai yang bagus. Itu dia ya nak ya. Dikatakan di sini kalau di sekolah kita bekerja keras. Bekerja keras untuk meraih juara, meraih kepintaran. Ya, itulah pentingnya rapor kita. Makanya rapor disusun rapi. Di mana disusun, Miss? Apakah boleh disusun di rak sepatu? Oh jangan nak. Apakah bisa diletak-letakkan di atas meja saja? Oh nggak boleh juga. Harus disusun di dalam lemari. Karena rapor itu kan bukan setiap saat kita lihat. Begitu kita dibagikan rapor di sekolah, kita lihat hasil kerja keras kita selama di sekolah. Oh seperti ini nilai yang saya peroleh, bagus misalnya. Setelah itu langsung disusun. Begitu gurunya meminta kembali rapornya supaya diisi nilai, baru diambil kembali. Iya kan? Jadi rapornya tetap bagus, rapi dan tidak koyak dan juga tidak kotor. Jadi rapor juga merupakan salah satu dokumen yang penting bagi kita, harus dijaga. Ya nak ya. Di sini kita lihat juga teks berikutnya. Kamu harus rajin belajar. Kamu rajin belajar akan mendapat nilai bagus. Jika malas belajar akan mendapatkan nilai jelek. Bisa juga akan tinggal kelas. Kenapa bisa tinggal kelas? Karena tidak bekerja keras lagi. Karena tidak bekerja keras tadi dalam belajar. Tetapi kalau bekerja keras dalam belajar tentunya tidak akan mendapat nilai yang jelek. Pasti mendapat nilai yang bagus ya nak ya. Di sini sudah ada Miss lampirkan juga gambar rapor.
tentunya student sudah mengenal ini gambar apa, karena student juga sudah memperoleh rapor seperti ini semua dari sekolah, ya. Jadi untuk dokumen yang kita pelajari hari ini rapor, tentunya buat student yang di rumah sudah jelas bagaimana bentuknya, apa kegunaannya, apa saja isinya, sudah Miss jelaskan tadi ya nak ya. Sebelum Miss akhiri pembelajaran kita hari ini, Miss sudah buat tugas 1 until 5. Coba itu dikerjakan di buku tugasnya. Setelah selesai langsung kirim sama Miss. Paham ya anakku ya? Semuanya Miss harap lebih giat belajar, lebih rajin belajar, sehingga ketika nanti kita ke sekolah, jumpa lagi di sekolah, semuanya semakin pintar ya. Jadi untuk hari ini sekian pembelajaran kita. Tuhan memberkati. Bye bye.